Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustina Nurjayanti, NIM 12406173050 dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembuatan video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas praktik pengalaman lapangan yang dilakukan secara virtual dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga kegiatan PPL-nya dilakukan di lembaga-lembaga perekonomian maupun usaha ekonomi yang berada di desanya masing-masing. Lembaga PPL yang saya pilih yaitu adalah Koperasi Wanita Sekar Sejati yang berada di Desa Sebalor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung. Wilayah Desa Sebalor terletak di Kecamatan Bandung. Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Trenggalek. Jarak Desa Sebalor dengan Kecamatan Trenggalek hanya dibatasi oleh 3 desa, yaitu Desa Bantengan, Talun, dan Lampir. Desa Sebalor ini memiliki wilayah dataran rendah dan dataran tinggi yang memiliki luas administrasi 300,60 dan terdiri dari 2 dusun, yaitu Dusun Sirah Kandang dan Dusun Sebalor. Di Desa Sebalor terdapat 19 RW dan 4 RT. Batas wilayah Desa Sebalor yaitu sebelah utara desa merupakan Desa Sukoharjo, sebelah timur dari Desa Sebalor adalah Desa Kedung Wilut, sebelah selatan dari Desa Sebalor adalah Desa Bantengan, dan sebelah barat di Desa Sebalor sudah masuk dalam kawasan Kabupaten Trenggalek. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan observasi saya yang berjudul Peran Koperasi Wanita dalam Upaya Pemberdayaan Perempuan pada Koperasi Wanita Sekar Sejati di Desa Sebalor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulung Agung. Dengan visi dan misi Koperasi Desa Sebalor yaitu menjadi koperasi yang sehat, tangguh, berkembang baik, dan mandiri, serta mengutamakan kesejahteraan anggota. Misinya yaitu meningkatkan kualitas hidup perempuan dalam semua bidang kehidupan dengan kebersamaan melalui dukungan, pembiayaan, pembinaan, dan pendidikan. Struktur organisasi Koperasi Wanita Sekar Sejati Desa Sebalor diketuai oleh Ibu Bayati SPD dan Sekretaris Ibu Haji Anissa Adah dan dibendaharai oleh Ibu Lasmiatin. Permasalahan di lapangan, selama penulis melakukan PPL di lokasi, penulis menemukan berbagai macam permasalahan yang akan dibahas dalam kegiatan ini. Di antaranya permasalahan tersebut adalah peran koperasi wanita sebagai mediator untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan fasilitator bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan untuk menanggapi permasalahan di atas, tanggapan dari Koperasi Wanita Sekar Sejati Desa Sebalor, peran koperasi wanita sebagai mediator untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. Hal ini mengacu kepada memperbaiki kualitas hidup wanita yang pada dasarnya hanya berkegiatan di rumah, yaitu dengan menyusun rencana-rencana dalam mengembangkan usaha, dan fasilitator bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, yaitu dengan memfasilitasi segala kegiatan guna mendukung segala program yang akan dilakukan. Dalam hal ini, lembaga juga memberikan bimbingan, pengetahuan, dan fasilitas terhadap koperasi bagi para perempuan. Selanjutnya langsung ke pembahasan. Yang pertama, membahas tentang teori peran. Yang pertama, pengertian peran. Peran dapat diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat.
Di dalam hal ini, kedudukan diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang, ataupun rendah. Kedudukan merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak adalah kewajiban tersebut yang dapat dikatakan sebagai peran. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, peran adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Dan peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran juga memiliki jenis-jenis. Ada beberapa jenis peran, yaitu peran normatif, peran ideal, dan peran faktual. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem. Peran faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkret di lapangan atau di kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Kemudian selanjutnya membahas tentang konsep koperasi. Yang pertama yaitu pengertian dari koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ialah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang perorangan dan bukan dari kumpulan modal. Koperasi haruslah menjadi bentuk pengabdian kepada kepentingan perikemanusiaan yang bukan karena semata-mata karena kebendaan. Kerjasama yang ada di dalam koperasi harus didasarkan pada rasa persamaan derajat dan kesadaran para anggotanya. Koperasi juga merupakan suatu wadah demokrasi sosial dan ekonomi. Koperasi adalah milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Nah, jenis-jenis koperasi terdapat dalam pasal 17 bagian 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Dapat dilakukan dengan yang pertama lapangan usahanya. Menurut lapangan usahanya, koperasi ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, koperasi produksi, dan koperasi serba usaha. Yang kedua, golongan masyarakat yang berkumpul mendirikannya, yaitu koperasi pegawai negeri, koperasi di lingkungan angkatan bersenjata, dan koperasi wanita. Selanjutnya yaitu konsep pemberdayaan. Yang pertama, pengertian pemberdayaan. Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan dari pihak yang kurang atau belum berdaya. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka juga dapat menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan. Selanjutnya yaitu membahas tentang strategi pemberdayaan perempuan. Kesadaran mengenai perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam program
perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak, karena perempuan merupakan sumber daya yang sangat berharga, sehingga posisinya diikutsertakan dalam pembangunan. Hal ini ditekankan pada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan, khususnya terkait dengan pemberdayaan perempuan, sedangkan sasarannya adalah kalangan perempuan dewasa. Selanjutnya membahas tentang peran koperasi wanita dalam upaya pemberdayaan perempuan pada Koperasi Wanita Sekar Sejati Desa Sebalor. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Oni bahwa pemberdayaan merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya. Dengan kata lain, memberdayakan perempuan mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi perempuan lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Peran Koperasi Wanita Sekar Sejati Desa Sebalor sebagai mediator untuk meningkatkan taraf hidup perempuan, yaitu koperasi wanita sebagai mediator, yaitu memiliki tugas untuk mensosialisasikan hasil dari usulan yang telah diterapkan oleh koperasi tersebut, seperti bergabung dengan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain seperti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi. Hal ini bertujuan guna meningkatkan kemampuan manajemen profesionalisme pengelola koperasi dan juga mengikuti pelatihan pengembangan produk untuk meningkatkan pendapatan pada UMKM desa sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama perempuan. Contohnya seperti mengembangkan olahan pisang, tempe, ketela, jagung yang dapat diolah menjadi produk olahan baru yang dapat meningkatkan daya jual. Selanjutnya, koperasi wanita sebagai fasilitator bagi perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Fasilitator yaitu memfasilitasi segala kegiatan ataupun aktivitas yang akan dilakukan oleh sebuah lembaga, termasuk memudahkan dalam masyarakat untuk meningkatkan pendapatan demi kesejahteraan lembaga. Peran koperasi wanita sebagai media untuk meningkatkan taraf hidup perempuan dapat dilihat dari koperasi yang menyediakan dana simpan pinjam untuk membantu mengembangkan modal usaha masyarakat. Peminjaman yang dilakukan juga menggunakan syarat-syarat seperti mengisi formulir atau membuat proposal. Program dari koperasi wanita ini yaitu mewujudkan swasembada beras meliputi pemberian kredit pada pedagang, peternak, dan petani melalui unit desa. Jadi, adanya koperasi wanita ini guna mensukseskan program swasembada beras dalam pembangunan pertanian pada khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya dengan jalan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Mengadakan program perkasa atau perempuan keluarga sehat dan sejahtera oleh Menteri Koperasi dan UKM pada bulan November tahun 2007. Pada saat diresmikannya program perkasa ini, Ibu Ani Yudhoyono mengatakan bahwa program tersebut akan mampu mengangkat perempuan dan ekonomi keluarga. Perempuan tidak harus pasrah terhadap kemiskinan dan dapat ikut terlibat dalam upaya peningkatan taraf hidup serta sebagai penopang ekonomi keluarga. Nah, berdasarkan kerja praktik yang telah penulis lakukan, seperti yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa peran koperasi wanita Sekar Sejati dalam upaya pemberdayaan perempuan di Desa Sebalor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, terutama untuk koperasi mandiri sudah berjalan dengan baik. Kewenangannya memberikan dana simpan pinjam kepada anggota. Secara umum taraf hidup
anggota Koperasi Wanita Desa Sebalor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung ini sudah tergolong sejahtera dikarenakan adanya peran koperasi wanita dalam memberikan pinjaman modal pada anggota yang memiliki usaha, sehingga dirasa sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan. Koperasi wanita juga mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan faktor kelemahannya dalam potensi koperasi wanita ke depannya, mempunyai peluang yang cukup besar dibandingkan ancaman yang akan timbul.